Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. واسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para guru, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, bondo kanduang, tua-tua, para pemuda sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Tidak bosan-bosan khatib setiap hari Jumat ataupun setiap hari raya menjadikan takwa sebagai inti dari wasiat yang diberikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Karena begitu mulianya posisi takwa, karena begitu pentingnya bagi kita bercita-cita menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi ketika kita mau menjadi orang bertakwa, ada hal yang barangkali luput dari perhatian kita. Siapa itu orang bertakwa? Bagaimana cara kita untuk menjadi orang bertakwa? Bukankah ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan tujuannya juga adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa? Namun apakah kita merasa sekarang ada perbedaan pada diri kita? Ada perbedaan pada kualitas spiritual kita, terutama ketika sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan setelah kita melewati ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka sebenarnya term takwa, bagaimana kita memahami takwa itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Imam Ghazali menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang halal. Bukan cuma perbuatan yang haram, bukan cuma perbuatan yang syubhat. Orang bertakwa meninggalkan perbuatan haram sekiranya perbuatan haram itu membuat seseorang terjerumus. Nah, ini orang-orang namanya orang-orang adil. Kalau sekedar meninggalkan yang syubhat, nah ini namanya orang-orang yang saleh. Orang bertakwa meninggalkan perbuatan yang halal, andai perbuatan halal tadi membuat dia menjadi orang yang lalai. Dan ini yang kita tinggalkan selama bulan Ramadan. Kita kurangi makan. Kenapa? Karena banyak makan membuat kita lalai. Kita kurangi tidur dengan menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita qiyam Ramadan, tarawih, salat malam. Karena memang banyak tidur itu membuat kita menjadi orang yang lalai. Kita tinggalkan banyak kalam, banyak bicara. Kita tinggalkan banyak bergaul karena kita beriktikaf di bulan Ramadan. Nah, ini kebiasaan orang-orang bertakwa. Kalau langkah untuk menjadi orang yang bertakwa, setidaknya kita jadi pribadi minimal seorang muslim. Apa itu? Menjadi orang yang adil.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 8, i'dilu, adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa, adil itu paling dekat dengan takwa. Kalau belum mampu lagi kita menjadi orang adil, jangan mimpi menjadi orang bertakwa. Apa itu orang adil? Orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya, tahu dia mana yang halal, tahu dia mana yang haram, tahu dia apa yang wajib dia lakukan sebagai hamba Allah, tahu pula dia apa yang tidak boleh dia lakukan. Lebih jauh daripada itu, orang-orang adil juga adalah orang yang mengerti kapasitas dirinya, orang-orang yang memahami kapan dia harus bertindak, kapan dia harus diam. Orang adil adalah orang yang tahu apa yang harus dia ucapkan dan apa yang harus dia simpan. Orang adil kalau dalam term agama lebih jauh adalah orang yang paham kapan ia harus menyerahkan sesuatu kepada ahlinya, kapan ia harus menyelesaikan sebuah urusan sendiri. Dan ini yang barangkali menjadi sebab kenapa susah kita capai persatuan umat, susah kita capai ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena level adil ini belum kita wujudkan, belum kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak di antara kita yang tidak paham apa itu ijma', apa ikhtilaf. Banyak di antara kita yang tidak paham mana yang disebut ikhtilaf, mana yang disebut inhiraf, tidak paham term, tidak paham istilah-istilah, akan tetapi mau pula membahas secara mendalam sesuatu yang sudah dibahas dahulu oleh para ulama kita. Banyak sebab-sebab kenapa umat Islam terpecah. Boleh jadi terpecah karena perbedaan politik, boleh jadi terpecah umat Islam karena perbedaan amaliyah, boleh jadi terpecah umat Islam karena perbedaan guru barangkali, dan ini sangat-sangat memprihatinkan. Ulama-ulama kita dahulu sudah memberikan contoh sebenarnya bagaimana kita tetap bisa merajut ukhuwah meskipun boleh jadi kita berbeda-beda. Syekh Ibrahim Musa dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Ibrahim Musa atau Inyak Parabe itu melaksanakan tarawih di masjid beliau 8 rakaat, sedangkan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli melaksanakan salat tarawih di masjid beliau 20 rakaat. Ini aneh memang. Kenapa? Karena dua orang alim ini punya guru yang sama, kedua-duanya belajar di Makkah. Guru besar dahulu di Makkah adalah Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Khatib Minangkabawi. Kemudian juga ada Syekh Mahfud At-Tremasi. Dua-duanya dari Indonesia. Pulang dua orang alim ini, yang satu mendirikan Madrasah Sumatera Tawali Parabe, yang satu mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Murid-muridnya ternyata bertikai gara-gara amal gurunya berbeda. Murid-murid Inyak Canduang mendukung salat tarawih 20 rakaat, murid-murid Inyak Parabe mendukung salat tarawih 8 rakaat. Memanas pertikaian, memanas perdebatan, kemudian murid-murid tersebut memutuskan untuk mengumpulkan kedua guru tersebut dalam sebuah forum, sebagaimana ini dicatat, diabadikan oleh Subhan Afifi dalam buku biografi Inyak Parabe. Ketika Inyak Parabe dan Inyak Canduang dipertemukan dalam sebuah forum, barangkali yang kita bayangkan ini dua orang alim berguru dengan guru yang sama, mungkin akan tertawa saja. Disibukkan mereka oleh ulah-ulah murid mereka, tidak paham murid-murid mereka bahwasanya guru mereka meneguk air dari mata air yang sama. Ketika dipersilahkan Inyak Parabe menyampaikan kenapa beliau salat tarawih itu 8 rakaat, justru Inyak Parabe menyampaikan dalil-dalil salat tarawih 20 rakaat. Ketika dipersilahkan Inyak Canduang untuk menyampaikan dalil, karena dalil salat tarawih 20 sudah disampaikan oleh Inyak Parabe, mau tidak mau Inyak Canduang pun kemudian menyampaikan dalil-dalil bahwasanya salat qiyam Ramadan itu dilaksanakan 8 rakaat.
Murid-murid tadi ketika mengadu gurunya dalam sebuah forum debat, mungkin ingin menang, mungkin ingin merendahkan kawannya ketika tampak siapa guru yang lebih hebat. Ternyata memang kedua guru itu lebih hebat. Kenapa? Karena mereka paham bahwa sholat tarawih ini adalah perkara sunnah, akan tetapi pertikaian di antara kaum muslimin adalah perkara haram, adalah hal bodoh. Ketika kita bertikai, ketika kita melakukan perbuatan yang haram untuk membela sesuatu yang sunnah, gara-gara sesuatu yang makruh, gara-gara sesuatu yang bukan merupakan prinsip dalam agama. Orang-orang yang tidak mengerti posisi seperti ini, tak pandai dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak paham dia mana perkara yang prinsip yang memang tidak bisa diganggu-gugat, mana perkara yang tidak begitu prinsip akan tetapi menjadi pelengkap penghias ibadah yang kita lakukan. Maka orang-orang ini yang biasanya menjadi sebab pertikaian, keributan di tengah-tengah masyarakat. Betapa banyak kita temukan sekarang orang-orang yang mungkin sebelum hijrah mereka bertikai hanya gara-gara klub bola, sebelum hijrah mereka bertikai gara-gara artis, mereka bertikai hanya gara-gara politik. Namun ketika kebiasaan bertikai bawa, yang sekarang adalah perkara-perkara saja sebenarnya dalam agama kita. Bersama atau zikir sendiri-sendiri, masalah berdoa kunut atau tidak berdoa kunut, apakah ketika sujud itu kita dahulukan tangan ataukah kita dahulukan lutut. Ini produktif. Umat Islam jauh dari persatuan gara-gara fokus dengan perkara-perkara simpel, dengan perkara-perkara ringan. Kalau misalkan perkara-perkara ini dikembalikan kepada ulama, kalau perkara-perkara ini diserahkan kepada ahlinya, tentu ini tidak akan jadi persoalan. Bertanya orang nanti kepada alim ulama, bagaimana hukumnya zikir dengan suara jahar, gampang saja oleh ulama, selesai. Silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah kamu, maka sebutlah Allah sebagaimana kamu menyebut bapak-bapak kamu atau lebih keras. Kita juga tahu bahwasanya takbir di hari raya yang kita lakukan ini juga merupakan zikir, dan kita lakukan itu dengan suara keras. Ditanya kemudian kepada ulama, apa dalilnya zikir doa dengan suara yang pelan, dengan suara sir? Gampang juga, selesai juga. Dijawab dengan surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Serulah Tuhanmu dengan tadarru', dengan rendah diri, wa khufyah, dan suara pelan. Tapi kalau orang baru dapat satu ayat saja, dia pakai satu ayat itu untuk menyerang saudaranya. Orang yang biasa mengamalkan zikir keras, dia pakai saja surat Al-Baqarah 200, dia pakai untuk menyerang saudaranya yang tak mau berzikir keras. Orang yang berzikir sir dengan zikir suara pelan, mereka pakai surat Al-A'raf ayat 55 untuk menyerang saudaranya yang mengamalkan zikir jahar. Ini musibah. Ribut kita gara-gara perkara-perkara yang bukan prinsip, gara-gara perkara yang tidak inti dalam agama kita. Lupa kita dengan kemaksiatan yang sebenarnya lebih butuh atensi kita, lebih butuh perhatian kita. Lupa kita bahwasanya angka LGBT di negeri kita ini meningkat, pengidap HIV AIDS di negeri kita meningkat, pecandu narkoba di negeri kita meningkat, akhlak dan moral para pemuda kita jauh api daripada panggang. Kita tengok bagaimana hormat mereka kepada orang tua, hormat mereka kepada guru. Kita tengok masjid-masjid kita ketika tarawih, anak-anak ramai, orang tua ramai, tapi usia-usia menengah, usia anak-anak kuliah, anak-anak yang bekerja baru, usia 20 tahun sampai 40 tahun nyaris kosong dari masjid kita. Ini lebih butuh perhatian kita daripada kita sekedar meributkan perkara-perkara yang dahulu sudah diselesaikan oleh para ulama kita. Tapi apa kuncinya agar kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya? Intinya adalah kita menjadi orang yang adil. Kita tahu mana perkara yang furu', mana perkara yang usul.
Kita tahu mana ijma', mana ikhtilaf. Kita tahu mana sebuah ikhtilaf yang harus dihargai dan mana inhiraf yang harus diluluskan. Kalau kita tidak tahu bagaimana, maka kita harus tahu juga kapasitas diri kita. Apakah kita awam ataukah kita alim? Kalau kita awam, maka kita serahkan urusan kepada alim ulama kita. Bukankah Nabi SAW juga katakan, "Idza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau sampai urusan tidak kepada ahlinya, tunggulah kehancuran, tunggulah saat kiamat. Jangan kita malah menjadi orang yang bermental bunglon. Ketika muncul perkara virus misalkan, maka kita sudah jadi ahli virus pula. Muncul masalah politik, kita jadi ahli politik pula. Muncul masalah perang Rusia dan Ukraina, kita menjadi ahli hubungan internasional pula. Lupa kita bahwasanya ada orang sebenarnya yang mendalami masalah-masalah tersebut, yang ahli dalam perkara-perkara tersebut. Kalau kita serahkan sesuatu kepada ahli, berarti kita sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ruh dari adil. Kalau belum mampu kita memahami kapasitas diri kita, belum mampu kita menyerahkan sesuatu kepada ahlinya, maka jangan mimpi menjadi orang yang bertakwa. Jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi katakan, "Ya'dilu, adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa." Adil itulah yang paling dekat dengan takwa. Menjadi orang adil saja tidak bisa, bagaimana kita mau menjadi orang bertakwa? Menjadi orang adil saja sulit, bagaimana kita mau menjadi orang soleh? Menjadi orang adil saja susah. Jangan kita mimpi bersatu, jangan kita mimpi berukhuwah. Kita mimpi akan menghilangkan penjajahan bagi saudara kita yang tertindas di berbagai belahan dunia, di Afrika Tengah, di Palestina, di Suriah, Libya. Kata kita, kita sesama kita. Namun ya, sesuatu yang seharusnya bisa saling menghormati, bisa menghargai. Nah, inilah ukhuwah. Ukhuwah saudara adil. Maka jangan kita cukup dengan masih sepotong-sepotong saja yang kita dapatkan dari media sosial, yang kita dapatkan dari share-sharean WhatsApp, yang kita hanya dapatkan dari potongan-potongan video TikTok ataupun Instagram. Hadirilah majelis ilmu. Belajar kita secara teratur. Bagaimana ibadah kita, bagaimana akidah kita, bagaimana akhlak kita pelajari. Ilmu yang memang fardhu ain dipelajari seluruh muslim. Ilmu tersebut dalam keseharian kita. Mana yang merupakan sifat wara yang kita terapkan untuk diri kita, mana yang masuk dalam mungkar sehingga menjadikan ini sebagai bahan untuk mengajarkan kepada kebaikan. Dimulai kita menjadi level kita. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Apatah lagi jika kita sudah lakukan orang takwa itu di Allah mudahkan, meskipun Ramadan telah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah fa'tabiru ya ulil albab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walil. Alhamdulillahilladzi hadana li laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa zakatana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah salat kami. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan fadilah, mendapatkan faidah dari ibadah yang kami lakukan. Engkau janjikan bahwa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadikanlah kami orang yang dapat meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Engkau janjikan bahwa puasa ini merupakan gerbang menuju takwa. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami, baikilah kami. Baikilah orang-orang yang kalau mereka baik maka umat Islam pun menjadi baik. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau hancurkan kami. Jangan Engkau timpakan musibah kepada kami. Hancurkanlah orang-orang yang kalau mereka hancur maka umat Islam menjadi baik. Allahumma ansuril ikhwanan al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas dimanapun berada. Bantulah saudara-saudara kami yang dijajah. Bantulah saudara-saudara kami yang terzalimi. Ya Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami di Palestina dari penjajahan musuh-musuhmu ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami dari Palestina. Angkat bala dari mereka, mudahkan hidup mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, jauh kami dari harapanmu. Mereka gugurkan kewajiban kami dalam berjihad, namun kami belum mampu untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam berijtihad. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah mereka kekuatan terhadap apapun yang menimpa mereka. Derita mereka pun adalah derita kami ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan, berikan pula kami kemudahan untuk membantu mereka, membantu dengan doa, membantu dengan materi ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma dfa'anna kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa mihnah wa fitnatin fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah dari negeri kami wabah penyakit, angkatlah dari negeri kami bala, angkatlah dari negeri kami krisis moneter, angkatlah dari negeri kami segala bentuk kekejian, segala bentuk kemungkaran. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah tanah kami ini, negeri kami ini, seluruh penduduknya orang-orang yang senantiasa beriman kepadamu, orang-orang yang mencintai nabimu, orang-orang yang berusaha menerapkan syariatmu dalam seluruh lini kehidupan. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan karena kami malas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Engkau turunkan bala di negeri kami. Angkatlah bala dari negeri kami. Sayangilah kami, kamilah orang-orang fakir dan Engkaulah yang maha kaya ya Allah. Turunkanlah rahmatmu, jadikanlah kami orang-orang yang adil, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Bangkitkan kami nanti di akhirat bersama para siddiqin dan awliya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum, dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.